Assalamualaikum, hai happy people. Selamat datang kembali di channel saya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Di momen long weekend ini, saya dan keluarga akan berlibur di salah satu objek wisata keluarga yang ada di kota Jogja, yaitu di Gembira Loka Zoo atau Kebun Binatang Gembira Loka. Senang sekali ya, akhirnya setelah kurang lebih 6 tahun kita tidak berkunjung ke kebun binatang ini, dan akhirnya kita berkesempatan nih untuk berlibur di sini kembali. Sebelum melanjutkan videonya, buat kalian yang baru mampir di channel ini, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa pula untuk klik tombol like, comment, and share video ini ke media sosial yang kalian punya. Untuk mengetahui perkembangan dari Kebun Binatang Gembira Loka ini di Januari 2023 dan fasilitas apa saja yang akan kita dapat nanti setelah membeli tiket masuk, simak terus ya video ini sampai selesai. Nah, ini kita udah sampai ya di pelataran dari Kebun Binatang Gembira Loka. Dan waktu saat itu menunjukkan hampir pukul 11 siang ya. Para pengunjungnya sudah mulai banyak dan kita mau antri untuk beli tiket masuk dulu ya. Saat itu tiket masuk dikenakan Rp75.000 untuk satu orang. Dan untuk anak yang di atas 80 cm tinggi badannya itu sudah dikenakan tarif dewasa ya. Jadi saat itu kita bayar 5 tiket senilai Rp375.000. Dan saat pembelian tiket kita dikasih brosur atau petunjuk jalan atau peta ya. Dan kita diinformasikan kita akan mendapatkan beberapa wahana yang gratis untuk kita naiki. Di antaranya yaitu katamaran dan taring. Katamaran adalah kapal yang mengangkut para penumpang untuk berwisata di atas air sungai yang ada di Gembira Loka ini. Dan taring adalah singkatan dari transportasi keliling berupa kereta kelinci ya, yang membawa penumpang dari satu halte ke halte lainnya. Oke, kita sudah memasuki ya kawasan Gembira Loka Zoo. Dan terlihat ya di sini di atas kepala kita ada banyak lampu lampion, dan memang pada saat itu adalah H-1 dari perayaan Tahun Baru Imlek. Kita memanfaatkan liburan ini untuk berlibur selama 2 hari di Jogja, dan kita menyempatkan untuk mengajak anak-anak nih untuk berlibur di kebun binatang. Sebelumnya kita sudah pernah ya berlibur di Kebun Binatang Gembira Loka ini. Dan kita juga pernah berlibur di beberapa kebun binatang lainnya yang ada di Indonesia ini. Dan seperti kita ketahui bahwa kebun binatang ini areanya cukup luas. Jadi pastikan ya tenaga kita ini siap untuk mengelilingi area yang ada di kebun binatang ini. Pastikan juga kita cukup minum, karena saat itu cuacanya cukup terik, jadi mungkin dipastikan kita butuh banyak asupan mineral dan jangan sampai kehausan apalagi kelaparan. Nah, ini kita sedang menyeberang sungai ya untuk menuju ke kebun binatangnya. Sungainya cukup luas dan airnya cukup deras di sini. Indah banget ya pemandangannya, benar-benar cuci mata ini. Melihat banyaknya pengunjung menuju ke halte 1, jadi kita langsung aja ya ikut antrian di dalam halte ini ya untuk menaiki taring atau kereta yang mengantarkan kita dari satu halte ke halte lainnya. Nah, ini salah satu daya tarik ya yang ditawarkan oleh manajemen dari pengelola Kebun Binatang Gembira Loka ini, yaitu adanya kereta odong-odong ini. Selain untuk mengantar para penumpang ke titik kebun binatang yang mereka mau, juga untuk mengurangi ya rasa capek menuju ke titik atau ke tempat kebun binatangnya. Karena dari pintu masuk tadi untuk menuju ke kebun binatang ini cukup jauh ya. Dan kita terbantu dengan adanya kereta odong-odong ini.
Mana Nazrilku? Tuh mama minta difoto mama. Ayo Fis, Minta difoto. kamu ngapain di situ sih Fis? Aku di mana? Sekarang kita lanjutkan lagi ya perjalanannya dan kita mampir dulu nih ke area tempat gajah di sini. Dan sebenarnya kita di sini bisa ya untuk berfoto bersama gajah, apalagi berinteraksi juga boleh ya. Hanya saja pada saat itu lumayan antri nih, jadi kita memutuskan untuk melihat saja atraksi gajahnya dari kejauhan. Tuh lihat ikan. Kalau Ini mama harus selanjutnya tulisannya. ya Harus selanjutnya. Nah, sekarang kita memasuki area amfibi dan reptil yang sebenarnya ya. Nah, kalau saya sarankan ketika kalian memasuki area ini, sebaiknya menggunakan masker ya. Karena aromanya memang kurang sedap menurut saya. Saya pribadi memasuki area ini agak geli ya.
dan juga takut karena memang saya fobia sekali dengan binatang reptil dan amfibi ini. Tapi demi anak-anak untuk memperkenalkan binatang ini, saya dari kejauhan mengawasi mereka dan membiarkan ayahnya untuk menjelaskan satu persatu binatang yang ada di sini. Area selanjutnya yaitu area cakar ya. Tapi sebelum memasuki area ini, anak-anak minta mampir dulu ke warung untuk membeli minuman dingin karena cuacanya memang agak terik ya saat itu. Masa hidup kok. Asal di Himalaya Neymar ini. Wah, sayangnya pada saat kita ke situ binatangnya sedang pada sembunyi ya. Jadi tidak tertangkap oleh kamera saya. Sehingga banyak dari pengunjung juga tidak tahu nih mana binatang yang diinformasikan di sini. Termasuk juga nih kucing bakau. Di sini saya juga tidak menemukannya atau tidak melihatnya ya. Tidak tahu mereka sedang bersembunyi di mana atau memang tidak ada. Jadi memang saya tidak menemukannya nih. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang ya, dan kita mau melaksanakan sholat zuhur dulu sekaligus untuk beristirahat sejenak di sini. Lokasi masjidnya ada di tengah-tengah dari kebun binatang Gembira Loka. Selanjutnya kita berencana akan menaiki katamaran ya, kapal penumpang yang gratis untuk seluruh wisatawan. Dan ternyata kita salah memasuki area nih, ini adalah Gajah Resto.
Kita mengira ini adalah pintu masuk menaiki katamaran ini, dan ternyata kita sudah menemukan nih penunjuk arahnya. Nah, ini kita menaiki kapal katamarannya, pintu masuknya melalui ini ya. Wow, ternyata yang ngantri cukup banyak ya. Agak pesimis juga nih. Aduh, kita berapa lama ya bakal ngantri di sini melihat banyaknya antrian seperti itu. Tapi ternyata tidak terlalu lama kita menunggu, paling hanya 10 menitan saja ya. Dan kapal katamarannya di sini tidak hanya 1 unit ya, tapi ada 2 atau 3 gitu, saya agak lupa juga nih. Wah, anak-anak terlihat sumringah banget ya menaiki kapal ini. Mereka senang karena langka banget nih objek wisata yang seperti ini. Sayang anak ketigaku tertidur pulas di bahu ayahnya, karena mungkin dipastikan sangat capek ya dari tadi jejingkrakan berlarian mengelilingi area kebun binatang ini. Dan kapalnya sudah jalan ya, wah senang sekali nih. Ini mama. Mata ngantuk, capek, dan memang ini jam istirahat siang ya, dan kita masih berada di objek wisata. Jadi ditambah naik katamaran ini, anginnya sepoi-sepoi, waduh, ngantuknya semakin berat nih. Setelah menaiki kapal penumpang dari katamaran tadi, kemudian kita lanjut ya menaiki taring ini atau transportasi keliling yang ditawarkan oleh manajemen dari Gembira Loka Zoo ini. Dan seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, bahwa katamaran dan taring ini adalah transportasi yang bisa kita nikmati secara gratis di sini. Boleh dinaiki berulang kali. Wah, seru banget ya saat menaiki transportasi keliling ini. Kita bisa sekaligus melihat pemandangan indah. Di sebelah kanan kita ada speedboat ya, di situ juga disewakan dan itu berbayar. Dan inilah pemandangannya ketika kita menuju ke pintu keluar dari Gembira Loka Zoo ini. Gimana nih setelah 19 menit melihat liputan lengkap kami berlibur di Gembira Loka Zoo ini? Kalian berminat? Worth it nggak sih dengan harga tiket masuk Rp75.000? Kita bisa menikmati beberapa fasilitas yang ada di sini. Nah, buat kalian yang sedang atau akan berlibur di kota Yogyakarta, sempatkan ya untuk mampir berlibur bersama keluarga di Gembira Loka Zoo ini. Pastinya sangat menyenangkan. Oke, happy people, sekian dulu ya review lengkap dari Gembira Loka Zoo. Dan terima kasih ya untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai, bersama-sama dengan keluarga saya menikmati liburan di Gembira Loka Zoo ini. Sampai ketemu di video saya berikutnya ya. Bye.